Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nusalli wa nusallimu ala habibina wa maulana wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ya ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wattaqullaha fa inna taqwa junnatun min adzabi. Faqala ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulihi thumma yudrikul maut wa qad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahima. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, setelah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, sholawat juga dan salam kita ucapkan untuk hadirat baginda alam Habibina wa Syafi'ina Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, untuk para sahabat dan juga keluarganya. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita akrab sekali dengan penggalan ayat Al-Quran ya ayyuhalladzina amanu. Dan ayat ya ayyuhalladzina amanu dalam ulumul Quran, ayat-ayat tersebut biasanya turun di Madinah. Ayat ya ayyuhalladzina amanu terulang di berbagai surah dalam Al-Quran sebanyak 89 kali. Sementara ayat ya ayyuhalladzina kafaru, wahai orang-orang yang kafir, hanya satu kali di dalam surah At-Tahrim ayat ke-7. Ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadirul yaum, wahai orang-orang yang kufur, la ta'tadirul yaum, hari ini maksudnya kiamat. Hari ini bukan saatnya untuk meminta maaf dan minta ampunan. Ditolak ampunannya. Itu pun Al-Quran hanya menghikayatkan tentang dialog Allah dengan orang kafir di akhirat saja. Sedangkan ya ayyuhalladzina amanu, semuanya khitab Allah adalah di dunia dan untuk kepentingan-kepentingan manusia di dunia. Ayat ya ayyuhalladzina amanu kontennya tidak lepas dari seruan, baik seruan berupa perintah ataupun seruan Allah berupa larangan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, perintah. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara, wahai orang-orang yang beriman, jangan sholat dalam keadaan mabuk, larangan. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afa, wahai orang yang beriman, jangan makan riba yang berlipat ganda. Bahkan ada ayat ya ayyuhalladzina amanu aminu, mengulang kata iman lagi. Wahai orang-orang yang beriman, aminu, perbaharuilah iman kalian. Artinya di setiap ya ayyuhalladzina amanu, Allah menyeru kita baik untuk menuju perintahnya atau seruan menghindari larangannya. Maknanya Allah percaya bahwa yang punya potensi kuat untuk melaksanakan larangan Allah dan menjauhi larangan Allah hanyalah orang-orang yang beriman. Dengan kata lain, Allah itu percaya kepada kita, percaya kepada mereka yang beriman. Kita percaya kepada Allah dan Allah pun percaya kepada kita. Selanjutnya, maka kita jangan pernah menyia-nyiakan kepercayaan Allah. Bahwa perintah sholat ini yang akan dilaksanakan hanyalah oleh orang yang beriman. Allah percaya pada kita. Bahwa zakat itu hanya akan dilaksanakan oleh yang beriman. Allah percaya pada kita. Bahwa keimanannya akan diperbaharui. Ya ayyuhalladzina amanu aminu, hanyalah orang yang beriman. Oleh karena itu, maka dengan ya ayyuhalladzina amanu, Allah
menyeru kepada kita, dasarnya Allah percaya kepada kita. Lalu bagaimana agar kita tidak menyia-nyiakan kepercayaan Allah? Agar dengan gampang kita menjauhi larangan Allah, bahkan dengan mudah kita mendatangi Allah. Datang kepada Allah dalam pengertian kita ke masjid waktu berjamaah. Bersama Allah, zikir selalu, Allah diingat. Menjauhi larangan-larangan Allah, Allah juga hadir beserta kita. Dalam pesan takwa Jumat kali ini, saya membacakan salah satu hikmah dari Ibnu Athaillah, bagaimana agar kita memudahkan seruan-seruan Allah. Kata beliau, ukhruj min awshafi basyariyatika an kulli wasfin yunaqidu ubudiyataka. Keluarkan dari dirimu sifat-sifat yang meruksak nilai-nilai kehambaanmu. Keluarkan. Preteli dari dirimu sifat-sifat yang meruksak nilai-nilai kehambaanmu. Apa nilai kehambaan? Tawadhu. Tawadhu itu hamba. Takabur, kalau takabur itu sifat Tuhan. Allah itu al-mutakabbir. Tidak pantas sifat yang disandang oleh Tuhan berada pada hamba. Kufur. Kufur itu sifat iblis. Maka buang sifat kufur. Riya bukan sifat hamba. Kita buang, jauhi. Dengki, hasud, tamak itu sifat iblis. Bukan sifat-sifat hamba Allah. Buang dari diri kita. Ini yang disebut dengan takhalli. Kosongkan semua itu. Kalau sudah dikosongkan sifat-sifat yang buruk pada diri kita, maka batin kita dengan mudah menghadirkan Allah. Maka raga pun kalau sudah hadir Allah dalam jiwa kita, raga pun akan gampang untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Sehingga ya ayyuhalladzina amanu, baik berupa larangan ataupun berupa perintah akan mudah kita laksanakan. Kalau kita sudah mempreteli sifat-sifat buruk yang bertentangan dengan nilai-nilai kehambaan dalam diri kita, maka litakuna linida'il haqqi mujiban. Kita akan gampang menjawab seruan-seruan Allah. Wa min hadratihi qoriban, dan batin kita senantiasa dekat dengan Allah. Hadirin jamaah rahimakumullah, di awal tahun baru Hijriah 1442 ini, alhamdulillah Allah memberikan kesempatan kepada kita, raga dan nyawa kita masih bersatu. Artinya Allah memberikan kesempatan dan nikmat kepada kita untuk beribadah kepadanya. Salah satu ibadah pada awal bulan di tahun baru ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pertama beliau berniat, berazam. Beliau berazam bahwa kalau nanti aku hidup di tahun mendatang, maka pada tanggal 9 Muharram aku akan saum, kata Rasulullah. Beliau tidak sempat saum, beliau keburu meninggal dunia. Maka puasa pada tanggal 9 Muharram disebut Yaum Tasu, puasa Tasu, itu adalah sunnah hamiyah. Sunnah yang dicita-citakan oleh Rasulullah, tapi beliau meninggal dunia sebelum waktunya. Kemudian pada tanggal 10 Muharram, kita tahu sering mendengar dari para ustadz, dari para ajengan, para kiai tentang keutamaannya. Bahwa sebelum bulan Ramadan diwajibkan kepada kaum muslimin, kewajiban puasa bagi muslimin itu adalah puasa Yaum Asyura, puasa di hari ke-10 pada bulan Muharram. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita memohon kepada Allah di awal tahun baru ini, kiranya Allah melimpahkan kepada kita kesehatan lahir dan batin. Kiranya Allah memberikan kepada kita hidayah dan taufiknya sehingga kita ada dalam ridhonya untuk menyongsong tahun mendatang yang lebih baik. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahil azizil alim.
mukawwiril laili 'alan nahar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Mustafa Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Ayuhan nas ittaqullaha mastata'tum fa inna taqwa junnatun min adabi. Marilah kita berdoa bersama-sama. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami, ampunilah guru-guru kami, ampunilah para pemimpin kami. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kami, kepada para pemimpin kami untuk takwa kepadamu. Ya Allah, selamatkanlah negeri kami, selamatkanlah negara kami, selamatkanlah kaum muslimin di berbagai negeri. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai orang-orang yang bertakwa kepadamu, mengisi tahun ini dengan lebih baik dari tahun sebelumnya. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai orang-orang yang husnul khotimah, mendapatkan ridha-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullah akbar.